Dari kos-kosan kumuh 3 kali 2 meter gitu. Omset dari Takahiro Shoppo sendiri kalau misalnya dijumlah dari seluruh marketplace itu bisa sampai 400 per bulan. Dengan modal kurang dari 1 juta deh, dan printer itu bekas skripsi Kak gitu. Aku awalnya emang kerja di counter Kak, pure, jadi aku coba ngerintis gitu dari jual stiker dulu. Dari jualan stiker aja udah ketutup buat bayar kosan, buat makan sehari-hari ada gitu. Jadi dari kerja juga susah, ya udahlah usaha aja gitu. Kalau kadang ketakutan terbesar tuh orang belum mau usaha itu karena belum nanti nggak akan laku, takut gagal. Itu kan karena belum dicoba gitu. Kalau aku sih kayak anak multimedia kayak Dekavi, jadi akhirnya ya udah aku hajar aja kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari modal la haula wala quwata illa billah, plok gitu kayak. Akhirnya ya inovasi lagi gitu kan. Ternyata itu sih hambatan yang paling besar banget menurut aku pas COVID. Dan alhamdulillah kita bisa ngelewatin dan malah kita tumbuh saat COVID loh Kak. Akhirnya ada konveksi Takahiro juga. Halo Prinzi, balik lagi bareng saya. Kali ini kita di segmen bedah bisnis kreatif. Prinzi, bedah bisnis kreatif kali ini episode spesial banget nih. Soalnya kita kedatangan tamu dari jauh. Di sini udah ada bareng saya Kak Cengko Takahiro. Hai, halo Prinzi. Oke, seperti biasa Kak, kan tak kenal maka kenalan. Iya. Nah, silahkan Kak, kita juga mau kenal nih. Tak kenal maka tak sayang ya, kalau ibaratnya kayak gitu ya. Kalau misalnya prinsip aku harus hablum minanas, hablum minallah. Harus jaga hubungan sesama manusia dan juga dengan Tuhan atau dengan Allah ya. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Ridwan Nugraha, aku biasa dipanggil Cengko Takahiro. Oke, Takahiro people, aku sekarang lagi ada di The Prince di segmen bedah Bedah bisnis kreatif. Bedah bisnis kreatif. Umur aku 26 tahun, aku seorang pengusaha dan juga owner dari Takahiro Shoppo gitu. Aku asal Bandung. Ya, kayak gitu. Jauh dari Bandung nih, spesial nih. Iya. Oke Kak, jadi tadi kan umurnya 26, masih muda banget kan Kak? Alhamdulillah Kak. Terus pasti ini banyak juga audiens dari channel Cengko Takahiro yang lagi lihat nih. Nah, kayak kita yang baru ketemu hari ini kan penasaran ya, di umur semuda ini udah punya bisnis sendiri, terus udah lumayan banyak ya karyawannya sekarang? Ya Alhamdulillah Kak, sekarang ada 35 karyawan. 35. Nah, kita pengen tahu nih awal mula berdirinya Takahiro Shoppo. Takahiro Shoppo itu gimana ceritanya? Oke, jadi Takahiro Shoppo sendiri itu awalnya dari sekedar hobi aja sih. Hobi aku sama dunia Jepangan Kak. Jadi aku juga awalnya nggak kepikiran namanya itu kenapa Takahiro gitu. Jadi aku cuman hobi ke Jepangan, terus aku biasa kalau di event Jepang itu suka beli merchandise anime. Nah, sampai aku mungkin pikiran aku lebih dewasa, kenapa aku terus ngabisin uang buat beli merchandise terus? Kenapa nggak aku jadi penjualnya gitu kan? Terus kayak kenapa nggak mulai usaha seperti ini dari hobi gitu? Akhirnya ya aku coba mulai cari sesuatu yang baru gitu kan, cari referensi cara pembuatannya, dan di sana kayak mulai dari dikit-dikit Kak, dengan modal kurang dari 1 juta deh, dan printer itu bekas skripsi Kak gitu. Printer bekas skripsi, karena nggak ada modal ya udah aku mulai jual stiker dulu Kak gitu. Jual stiker, lalu aku titip-titipin ke counter Kak. Dulu mungkin Kakak nggak tahu sekarang masih banyak yang jual atau enggak. Nah, jadi dulu tuh aku cuma jual stiker motor yang tahu nggak Kak, di spakbor motor kayak motor Matic mah apa gitu kan, kayak hinaan-hinaan lah. Iya. Kok pakai motor Matic sih, motor gigi dong gitu. Nah, kayak gitu. Masa laki-laki pakai Matic? Nah, kayak gitu aku jual stiker-stiker itu Kak awalnya gitu. Jadi aku titip-titipin ke counter-counter. Nah, terus aku awalnya emang kerja di counter Kak, counter handphone. Jadi aku punya banyak teman-teman yang punya toko counter juga. Nah, aku udah resign dari counter itu. Aku lulus kuliah, nggak ada biaya, nggak ada tunggangan sama sekali gitu, pure. Jadi aku coba ngerintis gitu, dari jual stiker dulu. Perlahan mulai naik, mulai sedikit-sedikit kebeli mesin baru, dan terus sampai sekarang gitu Kak, mesin-mesinnya tuh. Jadi mulai dari hal kecil dulu sih intinya gitu. Jadi memang awalnya dari hobi gitu. Betul, ya? Dari hobi gitu Kak. Nah, terus kalau kayak gitu kan pasti banyak komunitasnya. Betul. Gitu, jadi relasinya juga gede ya Kak ya? Betul sekali. Jadi kalau misalnya, aku kan dulu kayak nggak tahu jualan di marketplace itu seperti apa loh Kak gitu. Nah, sampai aku kan banyak komunitas Jepang, komunitas motor, komunitas klub sepak bola ya seperti Persib Bandung, terus ada klub motor apa gitu kan. Nah,
dari sana tuh kayak pesen stiker mah ke si Cenko gitu, murah dah gitu. Nah akhirnya dapat orderan lah, alhamdulillah banyak gitu Kak. Ternyata lumayan juga ya dari jualan stiker gitu. Modal nggak seberapa, untungnya lumayan loh Kak gitu. Bisa dapat margin sampai 200 atau 300% gitu kan. Dari sana ternyata jualan stiker aja ya udah cukup mungkin menurut aku, karena dari jualan stiker aja udah ketutup buat bayar kosan, buat makan sehari-hari ada gitu. Jadi dulu mikirnya kayak nggak gimana ya, nggak dapat omset gede nggak apa-apa, yang penting hari ini aku bisa makan gitu sama kosan cukup gitu ya. ya. Betul, karena ya ngapain lagi gitu, nyari kerja juga susah, ya udahlah usaha aja gitu sih Kak. Jadi memang sekarang itu pola pikirnya kita harus diubah ya. Betul. Jadi habis lulus itu kalau semuanya sibuk nyari kerja akhirnya Betul. penuh ya, akhirnya Betul. sibuk menciptakan peluang kerja. Nah jadi mending kayak gitu sih pola pikirnya Kak, apalagi kan kalau misalnya sekarang kan banyak banget nih ya fasilitas-fasilitas sama yang bisa digunakan di digital itu, kayak kita cari tutorial di YouTube juga bisa gitu lah. Kita bisa beli bahan secara online, kita bisa belajar juga gratis gitu kan, tinggal kita mau atau enggak prakteknya dan berani enggak sih gitu. Kalau kadang ketakutan terbesar tuh orang belum mau usaha itu karena belum nanti nggak akan laku, takut gagal. Itu kan karena belum dicoba gitu. Tapi kan nggak tahu kalau kita udah berani coba gitu, terjun ke dunianya terus kita fokus gitu. Nah seperti itu sih Kak. Belum dicoba udah takut. Betul, itu yang kesalahan banyak orang-orang sekarang gitu kan. Karena takut minder duluan, malu gitu, nggak mau jualan karena mungkin udah hidup enak dengan gaji atau gimana gitu Kak ya. Iya. Kan itu jadi kayak tiap bulan pasti segitu. Ya udah ada gitu, pasti dapetnya. gitu kan. Karena kalau usaha kan kayak kita gambling nih, hari ini kejual atau enggak ya barang ini ya gitu. Kita bisa makan gak ya gitu. Kayak gitu sih, kita kan belum tentu pendapatannya gitu kan kalau wirausaha. Apalagi kalau kita nggak ada yang modalin buat usaha gitu. Iya benar. Nah seperti itu. Berarti kalau sekarang kan fokusnya lebih sudah habis dari stiker, terus merchandise ada, terus kaos-kaos gitu juga kan, sablon-sablon. Jadi basicnya awalnya backgroundnya Kak Cenko sendiri ini apanya? Kalau aku sih anak multimedia kayak Dekavi, jadi kalau masalah desain ya alhamdulillah kayak Di luar gitu. kepala, Ya udah nggak usah ditanya untuk masalah desain. Jadi ya dari desain itu aku dari stiker kan udah bisa desain sendiri segala macam. Lalu aku coba ke usaha yang modalnya minim dulu Kak gitu, yaitu pembuatan gantungan kunci akrilik gitu. Aku inget waktu itu di YouTube tuh belum ada yang bikin konten gantungan kunci akrilik loh manual. Aku nemu kontennya tuh di luar negeri, orang India Kak. Cuman yang aku nggak tahu itu di luar negeri tuh kebanyakan video di YouTube itu pada dipotong Kak, nggak full gitu. Iya. Sehingga aku harus nyari ini kok langsung ke sini, ini kok gini. Akhirnya aku coba kulik-kulik, ternyata ketemu, mulai dipasarin ke komunitas, dari komunitas lah mulai nyuruh ini produk ini tuh jarang ada yang jual di marketplace gitu. Kenapa nggak coba main di Tokopedia, Shopee? Misalkan saya, gitu gimana cara jualannya nih kayak gitu. Akhirnya coba cari informasi, cari di YouTube, cari di internet, cara jualan di internet gitu kan, sama di marketplace. Alhamdulillah ketemu jalannya, udah langsung branding toko di marketplace gitu kan. Dari sana kan kita customer tuh nggak nentu Kak, se-Indonesia. Yang tadinya cuman door to door komunitas, sekarang kan diiklanin di marketplace, yang pembeli itu kan dari mana aja gitu. Dari sana mulai grow-nya Takahiro gitu. Tahun berapa itu Kak? Tahun 2018 Kak. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang gitu. Jadi dari awal memang sudah namanya Takahiro Shoppu itu? Nah, dari awal memang Takahiro Shoppu. Jadi ini Kak, kalau misalnya, mungkin Kakak juga nanya Takahiro Shoppu apa sih artinya gitu kan? Iya, saya juga soalnya nggak tahu. Oke, jadi sebenarnya Takahiro itu artinya tuh kalau misalnya kita cari dalam istilah bahasa Jepang Kak, Takahiro itu artinya anak laki-laki yang berwibawa, mandiri, rajin, perkasa, pokoknya tidak cengeng aja. Itu yang Takahiro gitu kan. Lengkap ya? Iya, jadi kayak wah ini gol banget laki-laki gitu. Akhirnya aku kasih nama Takahiro gitu. Nah, sekarang shop-nya tuh apa? Shop itu dalam bahasa Jepangnya shoppu kan. Kalau bahasa Inggrisnya shop tuh toko. Berarti toko gitu Takahiro. Nah, kalau orang Jepang bilangnya kan Takahiro shoppu. Kalau orang Inggris shop. Kalau kita bahasa Indonesia mah toko Takahiro. Nah, jadi Takahiro shop gitu. Itu Kak. Kalau Cenko-nya sendiri? Kalau Cenko itu nama yang dikasih sama ayah sih sebenarnya Kak. Jadi kan ayah tuh suka pemain bola. Nama itu Andriy Shevchenko, mungkin Mas tahu lah gitu ya. Iya. Jadi ya dari kecil tuh aku sama ayah hobi main bola sebenarnya gitu. Akhirnya ya ayah beliin jersey aku yang ada namanya Cenko. Jadi ketika aku main bola tuh di belakang tuh ada nama Cenko kan.
Di sana dipanggil-panggil terus Cenko segala macam. Akhirnya sampai gede aja ke bawah gitu Kak namanya. Gitu. Berarti dari kecil ya emang ya? Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kerabat aku yang tahu ya pasti manggilnya Cenko. Mungkin kalau orang umum seperti sekolah, tempat kuliah itu pasti namanya Ridwan atau Cenko. Ya gimana akrabnya mereka sih gitu. Iya. Kayak gitu sih Kak. Biasanya kan kalau di sekolah ada nama samaran itu ya? Iya. Kirain gitu, mungkin nama samaran gitu. Oh enggak, ini dari kecil. Pas itu juga kalau misalnya ada saudara yang nggak bilang, mungkin aku di sekolah juga akan dipanggil Cenko. Karena dari sana kan ada teman sekolah yang satu rumah, dipanggil Cenko. Kenapa? Mungkin teman-teman nanya kan, dipanggil Cenko. Unik gitu, jadi ya udah Cenko semua gitu. Hampir jarang banget ada yang manggil Ridwan gitu. Ya nanti pas di absen, yang mana orangnya? Oh, taunya namanya. Taunya namanya Cenko gitu. Ya sampai guru-guru aku juga manggilnya Cenko sih Kak gitu. Guru dan dosen juga gitu. Jadi gitu ternyata namanya, arti namanya. Iya. Buat yang penasaran akhirnya tahu kan. Iya. Kebongkar juga akhirnya namanya. Terus Kak, perjalanan selama dari 2018 ke 2022 ini pasti kan banyak maju seperti roda ya, kadang di atas, kadang di bawah. Ada nggak tantangan terbesar waktu menjalankan bisnisnya ini, usahanya? Banyak banget sih Kak, salah satunya itu modal. Jadi kan namanya kita jualan online, kita nggak tahu kayak kapan datang ramainya gitu kan. Kadang di online tuh tiba-tiba ada flash sale, dulu kan nggak ada hari Harbolnas, hari belanja online nasional. Sekarang kan jadi ada, itu kan karena saya prinsip usahanya pengen tumbuh secara sendiri tanpa pinjaman dari bank, tanpa ada yang invest ke Takahiro gitu. Jadi aku pengen tumbuh dengan keuangan aku yang ada gitu. Jadi aku pengennya usaha tanpa bantuan siapapun gitu, yang terutama modal Kak gitu ya. Kalau bantuan mungkin dari karyawan juga kebantu sebenarnya. Nah itu hambatan pertama, kalau ada orderan gede kadang itu jadi hambatan juga gitu Kak, kurangnya SDM gitu kan. Lalu yang paling parah itu hambatannya ketika kita nggak ada backup mesin. Kadang namanya mesin suka error tiba-tiba Kak. Iya benar. Kadang kayak printer ini lagi diandalin nih gitu, ngeprint tahunnya lagi ngecetak undangan error 1. Nah ini kan kayak bingung lagi nih gimana nih orderan gitu kan. Akhirnya ya servis lama nunggunya, kehambat lagi gitu tantangannya tuh. Yang kedua tuh ada juga hambatan atau tantangannya tuh kayak karyawan Kak. Karyawan tuh kadang berselisih gitu Kak. Antara karyawan gitu. Malah yang direbutin apa sih gitu kan. Sebenarnya kalau aku pribadi gitu kan. Tapi yang mereka kayak berselisih tuh kayak gak suka sama si A, gak suka sama si B, akhirnya mengganggu kerjaan. Nah aku sebagai ownernya paling melerai atau gimana caranya biar mereka tuh masih bisa komunikasi dengan baik, kerjaan nggak keganggu. Kalau nggak kayak gitu ya aku juga bingung gitu kan. Itu juga hambatan terbesar aku sih Kak, sampai sekarang juga masih kayak gitu, ada aja gitu. Iya. Soalnya memang kayak gitu kali ya kalau di perusahaan itu dunia kerja gitu. Makanya kayak sikut-sikutannya gitu Kak. Kayak pengen kepake sama bos. Padahal aku juga nggak pernah kayak gimana sih sebenarnya gitu. Yang penting kayak kita kerja ya enjoy, job desk beres gitu kan. Udah sih, apalagi gitu. Dan yang paling hambatan besar itu adalah ketika COVID Kak. Iya benar banget. Waktu COVID, itu kan semuanya jadi betul Kak. 2019 sama 2021 ya 2 tahun. Kita 2019 benar. 2000 apa COVID-nya? COVID-nya. Oh 2020 ya? Sebenarnya dari 19 cuma di Indonesia itu mulai tingginya 2020. 2020 ya mulai kayak lockdown ya. Nah, jadi pas COVID itu terasa banget dampaknya Kak. Itu kan pas waktu 2020 tuh aku ada berapa ya? 15 karyawan Kak, ingat. Oh 2020. Sekarang udah 35 ya? Iya. Nah 2020 tuh aku kayak mikir kayak ini perusahaan aku terdampak COVID. Yang biasanya kita cetak undangan, cetak souvenir, ya untuk komunitas gitu itu nggak ada Kak. Karena pemerintah membatasi lockdown, kita nggak boleh berkumpul, otomatis orderan cendera mata kan nggak ada. Nah gitu kan di sana kayak ini anak-anak pada nganggur gitu kan. Sedangkan yang aku lihat di mereka tuh ada yang berkeluarga gitu kan. Di sini kan kayak aku nggak mungkin mecat mereka loh gitu. Walaupun kayak gimana lagi nih perusahaan udah nggak bisa tumbuh karena dampak ini. Nah tapi di sana ya qadarullah, Allah udah nakdirin aku buat muter otak. Akhirnya semua tabungan aku dibeliin untuk peralatan konveksi Kak. Nah jadi aku langsung banting setir dari asalnya percetakan merchandise biasa langsung ke konveksi. Jadi konveksi ini justru mulainya waktu COVID ya? Betul Kak, dan produk yang aku produksi itu masker. Iya itu bener banget, itu banget naik tinggi banget permintaannya masker. Jadi pas ada COVID itu orang-orang tuh pada nyari masker yang dari apotek itu loh Kak. Iya. Nah sedangkan yang lain udah jalan pada masker scuba loh waktu itu, masker scuba. Di sana aku lihat masker scuba itu seperti apa, tanya-tanya ke teman-teman percetakan, ini bikinnya harus pakai
mesin laser gini, ternyata ada alternatif kayak pakai pisau pon gitu Kak. Akhirnya ya udah aku hajar aja kayak bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari modal la haula wala quwata illa billah, plak gitu kayak. Udah gitu alhamdulillah beli satu roll. Aku waktu belum ada pasar. Cuman aku bilang posting, ini aku jual masker loh. Masker apa? Masker scuba. Nggak apa-apa, dibeli. Harganya berapa? Sekian. Cuannya tinggi banget kan gitu kan. Harga pasarnya masih tinggi loh. Itu masih polos keadaannya Kak. Dari sana aku mulai berinovatif. Wah ini nggak bisa jual masker polos doang. Ini harus dikasih motif nih. Motif kayak gambar mulut, masker wajah 3D loh Kak. Iya, di sana, yang kreatif betul. gitu. Di sana tuh kalau nggak salah di Bandung aku yang baru main. Masker 3D. Jadi yang pertama ya? Betul. Nah pas aku pasarin doang ternyata yang lain mungkin ngikut ya Kak. Ngikut pada jualan juga. Aku kan sama tim marketing juga bilang, ini kalian ada yang ngikutin juga, ya udah nggak apa-apa itu rezeki mereka. Mungkin kita pencetus pertamanya loh gitu. Dari sana mulai rame gitu Kak, mulai rame gitu kan. Ada lagi hambatan kedua Kak. Hambatan kedua kita udah enak jualan masker. Ya pertama dari sana tuh yang asalnya mau stop karyawan, mengurangi malah nambah Kak, COVID itu. Karena banyak permintaan. Banyak permintaan masker gitu dari sekolah, pemerintah gitu. Itu kita dapat dari Kabupaten Garut juga dapat ke kita Kak. Itu ordernya ribuan piece loh Kak. Masker scuba. Masker scuba semua gitu. Keren. Dari masker scuba semua itu aku juga heran ini yang ngerjain siapa aja gitu. Akhirnya yang tadinya fokus ke akrilik bantu masker semua, motong kain segala macam lah kayak ada yang nyublim segala macam, cuma pakai printer A4 biasa Epson gitu. Nah, dari sana udah terus aku nambah karyawan buat konveksi masker. Di sana ada hambatan kedua ketika Presiden Jokowi tidak boleh sudah tidak mewajibkan dan tidak memperbolehkan masker berbahan scuba. Iya. Kebayang dong Kak, aku udah belanja berroll-roll itu Kak. Maskernya udah kayak ini order nanti kita udah bakal masuk banyak nih. Iya, Taunya di stop. Di stop tuh karena ini udah nggak bisa. Maaf Mas, nggak jadi order ini dari pemerintah udah nggak boleh pakai scuba. Bayangin Kak, hancurnya gimana? Ini masker atau kain scuba roll mau dikemanain loh gitu. Kayak ya Allah gitu. Udah Jadiin apa? Iya gitu kan. Jadiin apa lagi gitu kan? Scuba udah nggak boleh gitu kan. Akhirnya ya inovasi lagi gitu kan. Ternyata dari itu aku bikin lagi kayak mousepad kain Kak. Dari sana, nah kan di sana masih musim apa ya kayak daring. Ya. Orang-orang masih nyarinya ke gadget buat komputer gitu. Ternyata pencarian mousepad dan alat komputer naik, bikin mousepad kayak gitu. Disublim lagi, di motif lagi, sana naik lagi gitu kan. Terus begitu ada kebijakan harus pakai masker 2 ply, oke aku cari caranya. Alhamdulillah bisa dan masker 2 ply itu kan dua lapis kayak, dua lapis pakai katup yang SNI. Di sana aku bikin dan ternyata begitu aku coba ajuin ke pemerintah sama instansi yang pesen, aku bikin luarnya scuba, dalamnya kain, pakai katup filter N95. Ternyata boleh dipakai, alhamdulillah gitu kan. Masker scuba itu kepake lagi, ya produksi lagi banyak gitu. Itu sih hambatan yang paling besar banget buat aku pas COVID. Dan alhamdulillah kita bisa ngelewatin dan malah kita tumbuh saat COVID loh Kak. Akhirnya ada konveksi Takahiro juga gitu. Iya, jadi memang harus inovatif ya. Betul, kalau kita cuma stuck di satu itu doang, kita ya ketinggalan gitu. Kita andai kata kan namanya usaha tuh ada sepinya kayak. Mungkin sepinya tuh di satu produk. Misalnya produk ini lagi sepi, nah kita harus inovatif bikin apa lagi gitu. Jangan sampai ini mati yang lain nggak ada lagi produk yang bisa kita jual lagi. Tapi seenggaknya kalau ini mati, kita masih punya produk andalan lain yang bisa dijual. Nah seperti itu Kak. Kita harus muter otak apalagi kita sebagai owner gitu. Capek mikirin berarti. Iya betul Kak, capek mikirin banget gitu ya. Siapa bilang kayak bos atau owner tuh enak, padahal aduh kerja tuh malam tuh mikir bikin apa gitu kan. Ya, yang dilihat orang sama yang dirasakan beda ya. Betul Kak, kadang orang tuh lihat kayak enak banget ya jadi bos ya gitu. Padahal ya kalian nggak mikir aja kita atau sebagai owner mikirin ini gimana omset naik, gimana penjualan naik, gimana kalau misalnya kalian dipecat gitu. Kalau karyawan pokoknya tiap bulan dapat gaji gitu. Nah, ada kerjaan dapat gaji udah gitu. Sedangkan owner inovatif terus bikin apa gitu sampai kayak aku harus nambah lagi karyawan gitu. Istilahnya kayak buat aku pribadi sih nambah karyawan itu suatu ibadah Kak. Karena kita membantu orang lah istilahnya. Ya kayak gitu sih, aku nggak pengen kayak ngejadiin karyawan tuh sebagai apa ya kayak sapi perah. Tapi aku lebih ngejadiin karyawan itu keluarga sih Kak. Keluarga biar enak kerjanya gitu kan. Kalau misalnya mungkin yang lain di perusahaan kayak takut sama bos, takut komunikasi dengan bos, tapi di sana tuh kayak mereka mah kayak enak nyuruh-nyuruh aku gitu. Kacen bantuin ini ngedesain ini. Oh siap gitu. Kayak teman gitu iya, kayak ya. teman. Kacen bisa bantuin ini enggak? Aku mau izin ini. Oh iya siap, sok taruh aja kerjanya. Oke, makasih Kacen gitu.
Tapi nggak apa-apa sih, aku enak kalau kayak gitu juga, nggak ngerasa terbebanin atau apa sih gitu. Tapi kan tetap maksudnya tetap ada mereka paham ya caranya. Maksudnya ya memang kayak temen, cuma kan tetap atasan. Iya gitu kan. betul Kak. Jadi kayak nggak terlalu kayak gimana gitu. Jadi kayak mereka masih ada batas wajarnya untuk komunikasi sama aku gitu. Kayak gitu sih. Ya emang waktu COVID itu kita juga sempat jadi rolling karyawan Oh gitu. Karyawan jadi dijadwalkan. Jadi nanti ada yang masuk, Ada yang libur. ada yang libur. Jadi, Oh gitu. Hampir semua perusahaan terdampak ya di iya, sini gimana juga. Ya. caranya nggak ada pemecatan gitu. Iya. Jadi kita juga paham ya pastinya gimana biar sama-sama tetap jalan, Iya. perusahaan jalan, kita juga tetap bekerja gitu. Terus waktu itu kan kita kan jualan mesin laser cutting ya. Iya. Nah yang jualan yang apa akhirnya konveksi-konveksi yang jualan scuba mau jualan masker juga butuh mesin laser. Jadi itu penjualannya tinggi tuh mesin laser itu. Oh tinggi kayak. Iya. Jadi ada masuk habis gitu. Langsung sol-sol gitu Iya kayak. sampai kan kayak gitu kan kita harganya di web itu selalu ada kan. Aku lihat masih ada gitu. Kenapa? Jadi Beneran berebut sudah gitu ya. habis Kak gitu kan kita PO kan Kak. Iya. Jadi stok itu terbatas gitu. Datang habis sampai ada customer yang pikir, "Enggak ini pasti permainan ini saya ditipu" gitu. Padahal gitu ya? memang habis Aduh. dibuat ini. Ada customer kita yang beli laser awalnya memang dibuat scuba. Karena yang scuba itu dilarang, akhirnya dia banting lasernya itu dibuat laser cut hijab. Memang punya usaha ini kan kain kan. Oh gitu. Iya bisa kan buat Iya, laser cut bisa. hijab gitu. Ya alhamdulillah kepake kan kasihan kalau Alhamdulillah, udah beli iya. laser. Pagi belum nutup modal kayak, belum nutup mesin. Iya keren sekali gitu duh. Ini ada pertanyaan ini apa namanya nilai dari bisnis dari usaha yang dijalankan Takahiro Shoku, value-nya untuk apa customer, untuk Kak Cengko sendiri tadi kan prinsipnya itu sebagai ibadah. Betul. Kalau boleh tahu yang dijual itu apa aja Kak? Yang disediakan? Takahiro ya. Ya. Kalau Takahiro tuh emang fokus di percetakan atau pembuatan merchandise ya Kak sebenarnya. Jadi kayak gantungan kunci udah pasti, ada pin akrilik. Kita main juga dari merchandise stainless dan kuningan itu ada juga. Lalu stiker juga ada, stiker hologram. Ada juga perlengkapan sekolah itu kayak name tag, badge sama sabuk sekolah itu ada yang kita pakai resin Kak. Oh sabuk. Oh yang buat tengahnya itu Iya, ya? tengahnya itu kan bisa kita oke. pakein logo. Jadi kita kalau misalnya lagi musim sekolah nih kayak kemarin pada masuk tahun ajaran baru, wah itu sekolah tuh banyak banget yang pesen gitu kan sama name tag gitu buat murid-muridnya. Itu udah banyak banget kalau misalnya tahun ajaran baru. Terus ada lagi souvenir gelas sama tumbler Kak, itu yang pakai Sublime. Terus kayak tumbler yang insert paper itu yang pernah aku ceritain. Apa lagi ya, masih banyak sih Kak. Untuk konveksinya kita ada baju custom, ada DTF, ada sablon manual yang digesut juga, ada produk sablon cup dan juga sablon plastik. Apa lagi ya? Ya masih banyak sih kayaknya. Oh lanyar juga ada Kak. Oh, lanyar. Yang Sublime ya? Betul, lanyar. Terus ada ID card juga. Terus ada kartu Garskin e-money yang dari stiker itu kita pakai stiker cutting. Ada stiker timbul juga. Pokoknya masih banyak sih, hampir pada ada kan di Takahiro gitu. Itu ada bagian sendiri-sendiri yang ngurus atau gimana? Untuk produk itu kan aku dibikin per kepala divisi Kak. Jadi dari 35 karyawan itu dipecah. Ada tim kayak staff packing, lalu ada tim admin kayak 4 orang, lalu ada tim setting 4 orang juga, 3 kalau nggak salah. Setting untuk apanya? Settingnya itu untuk orderan Kak. Jadi kayak misalnya customer ngirim gambar, di setting dulu nih gambar tuh mau dibikin apa gitu. Lalu dicetak, nanti dikasih ke produksi yang lain. Misalnya ini buat dikirim ke gantungan kunci, nanti dikasih ke kepala divisinya. Kepala jadi divisi langsung produksi ada satu. alurnya ya, biar nggak bingung. Kepala produksi satu nyelesain orderannya, bikin produknya, lalu di QC sama tim packing. Tim packing di QC baru di packing kalau udah kayak nggak ada masalah. Seperti itu alurnya Kak. Konveksi ada bagiannya, sablon ada bagiannya, jadi tertata gitu. Jadi kalau ada masalah juga aku tinggal marahin kepalanya aja. Ya, keren Kak. Jadi sudah terorganisir dengan Betul baik. Kak. Jadi karena alhamdulillah strukturnya udah enak ya. Jadi tinggal jalan gitu sebenarnya. Kalau aku nggak ada juga aku tinggal handle aja ke kepalanya. Tolong ya ada orderan ini segala macam. Oh ya siap Kak Chen. Kayak sekarang aku nih mau ada ke Surabaya gitu kan. Nitipnya toko, aku nitip ke kepala divisinya. Oke, udah santai gitu.
Tinggal pengembangan besok bikin Betul. apa lagi gitu Iya, ya. nah gitu. Jadi kayak aku tinggal mikir bikin apa lagi ya gitu. Kayak gitu sih Kak. Kalau produksi itu kan banyak macam-macam ya Kak. Iya. Produksinya dari orderan masuk sampai dikirim itu berapa lama? 7 hari Kak kita standar PO-nya. Oh, 7 hari. 7 hari. Jadi mau orderan banyak atau enggak, biasa kan kita kuantitinya kayak misalnya di bawah 1000 piece itu 7 hari. Kalau misalnya di atas 1000-an piece kayak kemarin lagi ngerjain lanyar 5000 piece itu minta waktu 10 sampai 14 hari Kak gitu. Dan itu kadang orang-orang tuh anak-anak lembur gitu. Lembur gitu Kak. Kayak gitu. Sebenarnya kalau lembur-lembur gitu kekeluargaannya juga lebih erat Kak. Betul Kak. Jadi kan gini misalnya anak-anak di karyan aku nggak ada kopi nggak lembur gitu. Sok aku acan kok kopi anda lagi dilemburkan ya beli kopi sok gitu nyaduh kopi lembur gitu cukup dikasih kopi Buat lembur sama ya. rokok iya gitu aja sih jadi ya masih keluarganya masih hangat banget sih di Takahiro gitu dan orang lain juga pada ngerti juga sih alhamdulillahnya gitu Kak karena mereka mungkin kayak ngapain lagi di rumah mending lembur aja gitu nggak ada yang karena terpaksa jadi kayak ikhlas gitu sebenarnya sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah itu kebanyakan memang apa kan ada tim packing sendiri berarti kebanyakan memang online ya? Betul, kita 70% online Kak. 70%. Karena untuk jualan online sendiri sebenarnya kita nggak perlu tempat pinggir jalan, Benar. ruko atau kios Kak. Jadi kayak Takahiro tuh sekarang udah berjalan 4 tahun, tempatnya tuh selalu sembunyi gitu. Kayak masuk ke pemukiman warga, masuk gang gitu Kak. Jadi kayak kita sewa rumah biasa gitu Kak. Rumah biasa kayak tertutup gitu. Kayak bukan tempat produksi. Iya. Tapi ya karena online kan kita cuman packing barang, kirim ke logistik udah gitu. Kayak jadi orang tuh kalau misalnya mau datang ke toko tinggal cari di map nanti mereka yang datang sendiri gitu Kak. Beberapa kali pindah-pindah berarti ya? Sekarang tuh sama 3 kali Kak berarti Oh, Kak. ini udah 3 kali. Ya karena kan ya alhamdulillahnya tuh pas pindahnya itu aku kan lihat toko tuh makin berkembang Kak. Si tempat udah makin nggak cukup gitu. Nah jadi kayak ini aku udah harus nambah lagi tempat yang lebih gede gitu. Ya jadi ya, kayaknya setiap 2 tahun sekali sih Kak, 2 tahun sekali pindah dan sekarang tuh pindahan yang ketiga Kak. Gitu. Iya. Rencananya menetap atau? Rencana sih karena aku lihat kapasitas si rumahnya yang sekarang tuh masih cukup. Tapi kan namanya usaha nggak tahu kayak kapan kita berkembang, entah mungkin tahun depan. Semoga nanti lebih gede lagi Iya, kan ya. amin gitu. Kalau misalnya belum berkembang ya mungkin masih di sana, tapi kalau misalnya masih bisa berkembang dan terus inovatif menciptakan suatu produk sampai menambah sumber daya manusia atau SDM lagi, pasti pindah lagi tempat cari yang lebih luas gitu Kak. Nah ini agak sensitif nih, Ya. boleh tahu nggak kira-kira omset yang didapat? Omset yang didapat. Sebelumnya disclaimer dulu ini bukan pamer atau apa teman-temannya. Jadi saya ngasih tahu ini buat teman-teman yang termotivasi. Jangan jadikan obrolan aku atau omset ini kayak wah sombong segala macam. Tapi insya Allah bisa memotivasi teman-teman ya. Omset dari Takahiro Shop sendiri kalau misalnya dijumlah dari seluruh marketplace itu bisa sampai 400 per bulan. 400. Itu kotor lah kayak. Oh iya. Iya bukan bersih. Kalau bersih aku langsung kesini beli mesin ini. Ya semoga kan kedepannya Amin. Jadi dari gitu kan kotornya tuh bisa dapat berapa bersihnya? Mungkin kayak sekitar 10 atau 5% sih bersihnya Kak gitu. Ya jadi ini buat motivasi teman-teman. Ya itu tadi kalau apa yang pengen punya usaha itu pasti banyak. Iya betul. Semuanya pasti pengen punya bisnis Betul, sendiri gitu. betul, Kak. Tapi yang berani mulai Nah gitu itu kan. jadi kayak orang tuh gak berani mulai sebenarnya gitu. Kalau udah dimulai kan istilahnya yang namanya usaha pengen sukses tuh gagal bangkit lagi. Ini kan gagal udahan gitu. Gak mau bangkit gitu kan. Kayak udah minder duluan. Sebenarnya kalau misalnya kita jadikan kegagalan itu sebuah pencapaian untuk masa depan itu bisa lebih sukses loh Kak gitu. Percaya lah ya. Iya percaya gitu. Kalau apa orderannya ini ada minim nggak ya? Ada minim order. Biasanya minimal per 10 Kak, karena kita kan barang custom ya Kak ya. Karena takut bahan kebuang juga, jadi kita ada ain minimal kalau custom itu 10 piece. Ada juga yang satuan mungkin tapi harganya lebih mahal sedikit gitu. Karena kita harus ngitung bahan yang kalau dia pesen 1 piece custom pasti ada yang kebuang bahannya Kak gitu. Kayak misalnya bikin gantungan kunci, itu kan kadang stikernya tuh sekali print udah nggak bisa dipakai lagi gitu Kak. Iya. Jadi kayak ada harga yang berbeda kalau satuan. Tapi Memang rata-rata 10 biasanya piece. kalau satuan tuh lebih mahal. Betul Kak, karena kita harus ngitung bahan yang terbuangnya sih.
gitu. Bahan yang dipakai sama yang kebuangnya lebih banyak Nah, gitu ya. itu. Jadi bahan yang dipakainya dikit, yang kebuangnya banyak loh Kak. Itu sayangnya kayak gitu. Ya kalau Ata tadi kan ceritanya udah menginspirasi banget Kak, mulai dari 2018 ya. Iya. Dia tuh bangunnya ada gitu. Membangun ini pertama kali membangun usaha ini sendiri atau Oh mungkin iya, ada itu belum partner? keceritain Kak ya? Iya. Oke, nanti masih bisa ditaruh di banyak lagi. Oke, jadi pertama aku bangun ini kan sendiri Kak, dari hobi dulu. Nah, kebetulan ketemulah sama pacar aku, jadi mantan pacar, sekarang jadi istri Kak. Iya. Dari event di Jepangan, kita satu hobi. Kalau misalnya aku ngerjain orderan tuh suka main ke rumahnya gitu. Kayak ayo main gitu kan. Mainnya tuh kita main ngerjain orderan loh Kak gitu. Di rumah aku gitu kan. Mainnya ngerjain orderan. Iya gitu, nanti sama aku sehari tuh kayak dikasih 50.000 gitu. Itu sama istri kayak berdua. Mungkin nanti bisa dilihat foto-fotonya ada aku sama istri, aku yang ngerjain, istri yang lagi packing. Itu kayak Takahiro tuh dulu cuman dari kamar doang Kak. Jadi kayak kamar kosan. Kamar kosan aku kan kasur, ukurannya tuh 2x3 meter ya. Kasur, printer sama laptop udah. Nah dari sana kan udah mulai ada penjualan, aku udah bisa ngekos terpisah Kak antara tempat tidur dan tempat usaha. Di sana mulai sama pacar aku. Dari sana tuh istri lah, sekarang istri gitu ya. Di sana mulai dari dulu tuh cuman Takahiro tuh dari lahan yang 2x3 meter kontrakan kumuh gitu Kak. Kontrakan kumuh, printer bekas skripsi, modal kurang dari 1 juta gitu. Tapi di sana bisa berkembang alhamdulillah gitu. Sama istri aja terus bergelut gitu kan. Berdua akhirnya kayak mulai ngerekrut karyawan itu nggak sengaja loh Kak. Nah ngerekrut karyawan itu gini ya, cerita lucunya gini. Ada teman namanya si Gusti ya, Bang Chen tuh, nah bisa bantuin aku nggak? Nah kenapa Gus, kata aku teh, ini aku ada hutang dari Grab, bekas apa kata teh, ini karena beli jaket belum bayar jadi nggak bisa narik gitu kan. Oh berapa? 300.000 nah buat bayar ini biar aku bisa narik. Oh ya udah aku kasih pinjam 300.000, nanti bulan depan dibayar. Oke. Iseng nanya lagi, gimana bisa bayar utangnya, mau dibayar enggak gitu kan. Duh Bang Chen maaf belum ada gimana teh aku bayarnya narik sepi terus gitu. Lah terus gimana teh itu uang aku, kata aku teh. Bang Chen kan punya usaha, aku kerja aja lah di tempat kerjanya. Lah nanti gajinya gimana? Di sana aku minder dulu Kak. Aduh ini aku gaji karyawan gimana, kata apalagi ini temen Kak. Tanya ya udah tuh kerja aja bantu-bantu di sini sampai lunas utang gitu, kata aku teh. Mungkin ya aku waktu itu ngasihnya cuman 60.000 sehari Kak, karena ya belum bisa ngasih gede gitu Kak ya. 60.000 per hari, akhirnya ya udah kerjalah kita. Selang 2 minggu lunas loh Kak, hutangnya lunas. Udah Gus lunas ya, jadi nggak usah kerja lagi. Bang aku kerja aja lah di sini katanya. Wah kok gitu kan ternyata. Ya udah nyaman kerja di sini, aku gak bisa gaji gede, nggak apa-apa sampai aku dapat kerja gitu. Ya udahlah itu bantu-bantu. Dari sana masuk karyawan pertama aku lah tuh. Jadi berdua sama istri itu. Istri aku sama teman aku kerja dari satu ruangan yang 2x3 meter. Kebayang sumpuknya gimana bertiga kayak gitu. Dari sana ya orderannya alhamdulillah makin ramai gitu. Kok makin ramai orderannya gitu. Akhirnya kayak aku narik lagi teman yang suka di Jepangan juga kayak gitu. Orang narik lagi siapa ya yang nganggur, kata aku. Oh ada si Erik namanya gitu. Ya udah kita ajak kerja, Erik mau nggak kerja gaji sekian gini? Ayo gaskeun lah sudah. Di sana ya udah narik lagi gitu kan. Dari sana aku mulai percaya loh Kak, ketika kita mau ngebantu orang dengan niat yang baik atau ikhlas, Allah tuh pasti nitipin rezekinya gitu. Dan kita sebagai perantaranya. Misalkan ya aku narik orang ini lagi butuh kerja, narik. Udah kerja, Allah titipin rezeki ke aku. Lewat aku buat dia gitu. Misalkan buat dianya 90% atau 80%. Allah titipin juga buat saya ini 20% gitu. Sebagai perantaranya. Nah, aku dari sana mulai percaya kalau misalnya kita mau niat nolong, ya Allah juga pasti nggak akan diem lah gitu. Dari sana aku mulai butuh orang, butuh yang kerja, ayo tarik gitu. Sampai sekarang juga masih kayak gitu Kak. Alhamdulillah gitu. Jadi mayoritas yang kerja itu sama Jepangan juga? Ya dulu tuh masih Jepangan banget gitu Kak. Sampai sekarang juga masih. Jadi aku ngambilnya tuh dari teman-teman dekat dulu, circle yang suka Jepangan dulu gitu. Jadi ya kita enak komunikasinya sama tahu, karena kan pasar dari Takahiro Shoppo sendiri tuh anime Kak. Iya. Anime atau kartun Jepangan. Akhirnya aku kenapa ngerekrut orang-orang yang suka anime itu karena mereka tahu anime yang lagi hype atau lagi rame gitu. Maunya pasar apa gitu. Betul. Jadi setelah itu kan aku tahu nih yang lagi rame apa, dibikinin produknya gitu. Ya seperti itu aja terus Kak gitu. Dan sekarang belum kepikiran sih kalau misalnya mau terjun ke dunia K-pop, karena nggak ada yang suka K-pop gitu. Saya suka. Gitu. Dari 35 masa nggak ada yang sama sekali suka K-pop? Ada itu bagian admin so. Cuman admin tuh kayak gimana ya?
Kalau aku bilang K-pop agak sensitif sebenarnya gitu. K-pop itu kayak nggak mau beli merchandise yang murahan kayak gitu, pengennya ori. Waktu itu pernah aku dikomplain gitu, ini pasti KW ya gitu kan. Nah kata-kata ya udahlah gitu, udah minder gitu dulu kan gitu kan. Jadi mereka nyarinya fan merch yang ori segala macam. Aku kan kurang paham kayak ori itu belinya sekian ratus ribu loh gitu. Iya, bela-belain PO lama gitu. Kakak lebih tahu kayaknya, aku kayak, serius buat ini aja segini gitu. Tapi kalau saya K-pop modal kuota. Modal kuota. Lihat aja ya dari HP gitu. Oh gitu, udah aja kayak gitu. Gak pakai koleksi. Oh gitu, jadi kakak nggak terlalu koleksi untuk merch-nya gitu ya? Enggak, cuma suka dengerin, suka dramanya, suka lagunya gitu aja. Oh gitu, berarti kalau gitu sebutnya K-pop apa kak? K-pop apa ya? Multi fandom. Semuanya suka. Oh gitu. Nggak terlalu fanatik gitu loh. Oh, berarti itu masih itu mesti disebut normal atau nggak sih kak? Kenapa? Normal gitu. Nggak tahu juga. Pokoknya kalau jadi nggak semuanya tahu gitu, nggak temenku ada yang bener-bener suka gitu. Kalau saya juga nggak terlalu. Gitu, oh gitu ya. Oke. Oke Kak, untuk pengembangan selanjutnya, ini kan fokus merchandise, terus ya kebutuhan lanyap dan lain-lain, ID card gitu ya. Kira-kira pengembangan usaha ke depannya ini mau ada produk baru apa? Nah untuk produk baru pasti banyak banget kayak inovasi. Yang pertama kan tadi kendala dari modal. Seperti saya kan di sini udah ngincer mesin apa gitu kan, ya insya Allah tahun depan bisa bawa pulang salah satu mesin favorit saya di sini gitu ya. Nanti kayak untuk pengembangan bisnis atau usaha, saya nargetin dulu buat tahun depan tuh saya mau fokus di manufaktur rubber kak. Manufaktur rubber tuh merchandise karet kak. Jadi kalau aku lihat mesin CNC yang bisa nembus ke besi atau plat besi itu harganya under 20 juta, sekitar 13 atau 15 juta yang insya Allah tahun depan juga aku bisa beli. Nah jadi aku tahun depan mungkin beberapa bulan ke depan itu bakal fokus dulu di kerajinan karet kak. Gitu. Aku juga sebelumnya udah pernah bikin konten tentang karet, tentang merchandise karet. Dan itu aku masih lempar kayak bikin matrasnya ke orang lain gitu kan. Terus kalau udah dapat matrasnya, aku cetak sendiri gitu. Dan ternyata cetaknya juga mudah sebenarnya. Aku mau fokus di sana dan namanya merchandise pasti orang tuh nanyanya apa aja gitu kak. Kayak ada nggak merchandise dari karet? Kan yang orang lain tahu Takayaro Shop tuh tempat bikin merchandise kak. Wah pasti ada karet juga, ternyata kan nggak ada. Nah dari sana aku mau coba ngelengkapin lagi gitu kak. Aku ternyata nggak ada karet nih. Mungkin awal tahun aku bisa bikin divisi baru tim karet gitu. Amin. Kayak gitu sih kak. Kayak apa merchandise kalau karet itu? Gantungan kunci juga? Gantungan kunci, terus kayak buat ini kak label baju, hijab itu kan dari karet. Sepatu juga buat logo-logonya. Itu manufaktur karet lebih luas pasarnya. Gelang karet buat event Korea itu banyak juga loh kak. Oh iya, jadi CNC itu buat bikin customnya gitu ya? CNC itu buat bikin matrasnya dari plat besinya itu kak. Oh buat bikin matrasnya. Betul. Terus kalau kan biasanya berarti karetnya tuh kayak ada bentuk-bentuk dari matrasnya. Betul. Nah jadi kita tinggal beli karet mentahnya aja di toko kimia, biasanya suka ada kak. Jadi karet mentah yang elastis atau yang keras itu kan ada. Terus kita campur menggunakan cat pigmen khusus karet gitu. Mungkin kakak bisa nonton videonya nanti di aku deh. Ada kok soalnya. Udah ada ya? Udah ada. Gak apa-apa ya di share di sini nanti? Gak apa-apa. Ya, ditonton aja gitu cara pembuatan gantungan kunci karet atau souvenir karet di channel aku juga udah ada. Mungkin teman-teman bisa nonton gitu ya. Insya Allah kedepannya juga aku pengen fokus di sana dulu. Pengen punya tim karet karena dari admin aku sendiri banyak nanya souvenir karet gitu. Ada nggak di Takahiro gitu, memang kebetulan belum ada dan itu jadi salah satu PR aku nih, aku harus ada nih gitu. Semoga segera terwujud. Amin gitu kak, amin, Allahumma amin. Oke kak, ini kita masuk ke sesi-sesi akhir nih. Pasti tadi kan udah ceritanya udah panjang lebar tuh, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang baru mau mulai. Jadi nggak khawatir ya kak ya cerita tentang bisnisnya gitu. Iya, nggak. Soalnya namanya usaha memang bisa di copy tapi rezeki itu nggak bisa dipaste. Betul, ya karena ya betul sih kayak betul kak, betul jadi kayak usaha bisa di copy, cara bisa dipaste, tapi yang nggak bisa itu rezekinya kak. Betul. Sudah punya sendiri-sendiri. Betul gitu. Ya, saya suka sih bahasanya kak. Ya betul sekali kak. Mungkin ada tips kak buat teman-teman di luar sana yang mau mulai juga masih ragu-ragu gitu. Oke, buat teman-teman nih yang suka dengan dunia desain grafis atau advertising atau percetakan,
menurut saya coba dulu lah dengan modal seadanya dulu, jangan muluk-muluk pengen beli mesin besar, tapi temukan dulu fashion kamu dan kesenangan kamu itu di dunia apa sih sebenarnya. Kalau kamu anak desain grafis, anak DKV, seharusnya kamu juga senang dengan hasil output atau cetaknya gitu, bukan cuma bikin ilustrasinya doang. Dari sana kamu harus coba menghasilkan sesuatu atau margin untuk diri kamu sendiri dan bisa menjadi value untuk diri kamu sendiri. Coba dulu, jangan takut gagal dan menyerah, karena belum tentu hari esok juga kalian belum beruntung, karena keberuntungan itu ada di pihak orang yang mau berusaha. Itu Kak. Oke, banyak banget kan apa kayak yang tadi udah Kak Cengko sampaikan. Mungkin teman-teman bisa mampir ya ke channel YouTube-nya Kak Cengko. Di sana banyak banget inspirasi usaha ya Kak. Tutorial juga banyak. Ada sampai cara marketing di marketplace juga ada Kak. Aku share juga gitu. Nah, sekarang giliran Kak Cengko buat mempromosikan Takahiro Shoppu. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman butuh percetakan atau butuh pembuatan merchandise, teman-teman bisa langsung kunjungi toko online Takahiro Shoppu ya. Nanti tokonya nggak aku share, nama tokonya Takahiro Shoppu. Di Shopee ada, Tokopedia ada, Lazada ada, TikTok Shop juga ada. Pokoknya teman-teman tinggal cari aja atau langsung ke website Takahiro Shoppu aja ya. Ini teman-teman tinggal cari aja nih mau bikin produk apa di Takahiro Shoppu gitu. Dan semoga puas berbelanja di Takahiro Shoppu dan kita akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua tentunya. Gitu. Buat yang belum paham terus mau tanya-tanya bisa langsung chat ke admin juga ya Kak? Ya boleh, atau ke DM Instagram aku juga bisa Kak gitu. Nanti kita share kontaknya di deskripsi. Boleh. Oke Kak, mungkin itu yang ngobrol kita panjang banget tentang mulai usaha, terus jungkir baliknya menjalankan bisnis gitu. Jadi mulainya dari kos-kosan loh, bisa loh. Dari kos-kosan kumuh 3 kali 2 meter gitu. 3 kali 2 meter loh bisa jadi seperti sekarang. Semoga menginspirasi teman-teman di sana, termasuk saya juga. Iya, ya Kak, semangat Kak, masih muda. Ya ini masih muda loh Kak Cengko, 26 tahun ya Kak. Kakak juga masih muda kan? Masih. Kan ayo masih Kak, semangat, ayo. Masih. Oke, kita terima kasih banget udah mau mampir. Sama-sama Kak, sama-sama The Prince dan The Prince up. The Prince apa The Prince ya sebutannya. Oh, Prince ya, Prince. Sama-sama The Prince. Terima kasih banyak udah ngundang saya dan The Prince semuanya. Makasih. Ya semoga kita sama-sama bisa selalu sharing, berbagi sama teman-teman di luar sana. Oke, thank you. Kapan-kapan jangan lupa subscribe. Soalnya kita bakal ngundang bintang tamu yang kayak Kak Cengko ini sangat menginspirasi. Oke, terima kasih. Dadah. The Prince, buat usaha jadi mudah.